Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuslian Yusuf Alkan. Di sini saya akan membahas tentang beberapa pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau adalah merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Apa saja sih pemikiran filosofis beliau tentang pendidikan? Yang pertama adalah sistem Emong. Sistem Emong adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem Emong ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Nah, untuk berhasil di kehidupan pada zaman ini, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kemudian ada yang namanya asas trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek. Ada kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terus-menerus, dengan membuat perencanaan yang baik. Selanjutnya konvergen, yaitu pendidikan yang dilakukan yang dapat mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Sedangkan konsentris berarti pendidikan yang dilakukan yang tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri atau kultur kita sendiri. Selanjutnya ada yang namanya tripusat pendidikan, di mana ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keluarga tempat yang paling penting yang pertama dalam membuat atau membentuk karakter anak. Dan kemudian sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkan untuk di kehidupan sosialnya. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya kerjasama antara tiga pusat tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan dalam konteks pendidikan. Namun pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus jadi pusat perhatian dalam pendidikan, sesuai apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pada bukunya, yaitu kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun untuk mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, tetapi si guru untuk si murid. Selanjutnya ada pemikiran beliau tentang budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebaikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Dan selanjutnya adalah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani.
Mungkin slogan ini sudah tidak asing lagi karena memang masih menjadi slogan pendidikan kita yang menempel pada logo pendidikan kita, Tutwuri Handayani. Nah, slogan ini bermakna yaitu di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberi dukungan. Ini artinya seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didik kita semua dapat mencapai kesuksesan yang hakiki. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau untuk menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.